kabar kalian hari ini? Baik, sehat, luar biasa, yes. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 3, perubahan wujud benda, pembelajaran ke-6. Kita akan belajar 3 muatan pelajaran. Yang pertama ada bahasa Indonesia, kemudian ada PPKN, dan yang terakhir ada matematika. Tujuan mempelajari materi hari ini yang pertama, siswa dapat menyusun laporan hasil pengamatan dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menceritakan pengalaman melaksanakan tugas sesuai dengan perannya masing-masing. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi satuan baku dengan tepat. Yang keempat, siswa dapat memasangkan gambar jam dengan jarum jam yang sesuai. Mengadakan pameran kelas. Setelah melakukan penelitian, anak-anak harus bisa mempresentasikan hasil penelitian tersebut di depan kelompok lain. Nah, supaya dapat mempresentasikan hasil penelitian dengan baik, kalian perlu menyiapkan laporan hasil penelitian dengan baik. Nah, di sini laporan penelitian yang baik harus memuat yang pertama anak-anak, judul penelitian. Kemudian data penelitian ini bisa berisi dengan alat dan bahan. Kemudian yang ketiga cara kerja, dan yang terakhir hasil penelitian. Nah, untuk lebih jelasnya coba anak-anak perhatikan contoh berikut. Di sini ibu mempunyai contoh laporan hasil penelitian yang berhubungan dengan materi yang sudah kita pelajari yang lalu. Nah, di sini ada judul penelitian yaitu penelitian perubahan wujud menguap. Kemudian data penelitiannya ada alat dan bahannya. Yang pertama ada 2 buah piring kecil, kemudian air dan gelas ukur. Nah, kemudian kita tulis cara kerjanya anak-anak. Isi 2 buah piring kecil dengan air. Tiap-tiap piring diisi air sebanyak 100 ml. Kemudian letakkan 1 piring di bawah terik matahari, 1 piring lagi di dalam ruangan yang gelap. Ruangan yang tidak terkena terik matahari. Biarkan selama 3 jam. Perhatikan air dari tiap-tiap piring. Nah, itu adalah cara kerjanya. Sekarang hasil penelitiannya. Setelah anak-anak melakukan penelitian, nah pastikan ada hasilnya. Nah, ini contoh hasil penelitiannya. Air yang diletakkan di bawah terik matahari, volumenya itu isinya anak-anak, volumenya berkurang karena mengalami penguapan. Dan air yang diletakkan di dalam ruangan gelap, volumenya tetap. Nah, dari sini terlihat perbedaan. Dari air yang diletakkan di bawah terik matahari itu nanti mengalami penguapan, volumenya berkurang. Sedangkan air yang diletakkan di dalam ruangan gelap, volumenya atau isinya tetap. Nah, sekarang kita belajar menuliskan pengalaman melaksanakan tugas sesuai peran yang dimiliki. Pasti anak-anak di rumah mempunyai tugas yang dimiliki. Nah, misalnya kalau di rumah ada yang bertugas mencuci piring, ada yang bertugas menyapu lantai, ada yang bertugas mengepel lantai, atau ada yang mempunyai peliharaan. Nah, contohnya tugasnya memberi makan peliharaan atau memandikannya. Nah, seperti itu namanya pembagian tugas anak-anak sesuai peran yang dimiliki. Nah, di sini ibu mempunyai contoh pengalaman melaksanakan tugas sesuai peran yang dimiliki. Setiap akhir bulan sebelum pandemi COVID-19, keluargaku selalu rekreasi ke tempat wisata yang bagus. Sebelum berangkat, kami menyiapkan semuanya. Ayah mengecek kondisi mobil agar selalu fit dan tidak ada masalah di jalan nanti. Sedangkan ibu menyiapkan perbekalan untuk kami makan selama di perjalanan. Aku dan kakak membantu ibu menyiapkan pakaian yang akan dibawa dalam piknik tersebut. Setelah persiapan sudah matang, kami pun berangkat untuk berwisata. Nah, itu adalah contoh pengalaman melaksanakan tugas sesuai perannya masing-masing.
Ada ayah bertugas sebagai apa, ibu bertugas sebagai apa, adik bertugas sebagai apa, kakak bertugas sebagai apa. Nah, pembagian kerja dalam kelompok itu penting dilakukan anak-anak. Pembagian kerja dilakukan untuk memudahkan dan meringankan pekerjaan. Sekarang kita akan belajar muatan pelajaran matematika. Nah, coba anak-anak perhatikan alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu berikut ini. Nah, yang pertama ada gambar A, kemudian gambar B, dan gambar C. Nah, gambar A itu ada yang tahu anak-anak itu namanya apa? Ya, itu namanya jam analog. Nah, seperti ini anak-anak. Ini namanya jam analog. Nah, jam analog ini adalah jam yang menggunakan jarum untuk menunjukkan waktu. Nah, ini ada jarum pendek, kemudian ini ada jarum panjang, dan ini ada jarum yang menunjukkan detik. Nah, yang kedua ada jam digital. Nah, jam digital ini adalah jam yang menggunakan angka anak-anak seperti pada gambar B. Nah, itu namanya jam digital. Kemudian pada gambar C itu namanya jam pasir. Nah, jam pasir itu adalah perangkat pengatur waktu. Terdiri dari 2 tabung gelas yang terhubung dengan sebuah tabung sempit. Nah, salah satu tabung diisi dengan pasir yang mengalir melalui tabung sempit. Kemudian alat ini dapat dibalik sehingga dapat digunakan kembali sebagai pengatur waktu. Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang kita akan belajar cara membaca waktu pada jam analog atau jam dinding. Di sini ibu mempunyai jarum dinding anak-anak atau yang disebut dengan jam analog. Nah, ini merupakan jarum pendek, ini menunjukkan jam. Kemudian ini jarum panjang menunjukkan menit. Dan ini jam yang bergerak ini. Nah, yang bergerak ini dinamakan jarum yang menunjukkan detik. Nah, sekarang kita akan belajar cara membaca jam. Nah, di sini jam 10 ya anak-anak, menunjukkan pukul 10. Kemudian ini lewat berapa menit? Nah, contohnya kalau jarum panjang terdapat pada angka 1, nah ini jam 10 lebih 5 menit. Jadi setiap perpindahan angka ini dari 12 ke 1, dari 1 ke 2, 2 ke 3 dan seterusnya. Nah, ini bedanya 5 menit anak-anak. Nah, jadi ini pukul 10 lebih 5 menit. Nah, sekarang ibu jelaskan di papan tulis. Nah, sekarang ibu punya gambar jam. Nah, ini jarum pendek ibu letakkan di angka 10. Kemudian jarum panjang ibu letakkan di angka 5. Nah, apakah anak-anak sudah tahu pukul berapa ini? Nah, setiap perpindahan angka anak-anak di sini, setiap perpindahan angka itu menunjukkan waktu 5 menit. Nah, sama 1 ke 2 juga 5 menit. Nah, anak-anak kalau perhatikan di sini ada jarum lagi yang kecil. Ada titik-titik. Nah, ini dari angka 12 ke 5 ini ada 5 anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini menunjukkan 5 menit. Nanti kalau jarum yang panjang di sini di angka 4 ini, nah ini jadi menunjukkan 12 lebih 4 menit. Seperti itu ya anak-anak. Nah, ibu kembalikan lagi. Sekarang kalau ibu punya ini antara angka 10 dan 11 ibu beri jarum pendek. Nah, kemudian jarum panjang ibu letakkan di sini di angka 6. Nah, cara membacanya bagaimana? Kalau ini 5 menit, 5 menit, di sini 5 menit. Nah, ini juga 5 menit ya anak-anak. 5 menit dan 5 menit. Nah, sekarang kita tulis dulu jarum pendeknya. Pukul 10. Nah, pukul 10. Lebih berapa anak-anak? Di sini dari angka 12
menuju angka 6 di sini berapa menit? Nah, 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. Nah, ini 5-nya ada 6 anak-anak. Jadi 5 tambah 5 10, 10 tambah 5 15, 15 tambah 5 20, 20 tambah 5 25, 25 tambah 5 sama dengan 30. Nah, jadi ini menunjukkan pukul 10 lebih 30 menit atau bisa disebut pukul setengah 11. Nah, sekarang Ibu punya contoh soal yang lain. Nah, kalau di sini Ibu angka pendeknya di angka 1, kemudian angka panjangnya di angka 11, 12. Nah, ini berarti menunjukkan pukul 1 tepat atau 01.00. Nah, ini kalau membacanya pada waktu pagi hari anak-anak, dini hari, jam 1 dini hari. Nah, bagaimana kalau menunjukkan jam 1 siang? Apakah juga ditulis seperti ini? Nah, kalau ini caranya, ini kan jam 12 malam, jam 1 malam, 2 malam, 3 malam, 4 subuh, 5 pagi, 6 pagi, 7 pagi, 8 pagi, 9, 10, 11, jam 12 siang. Nah, kalau menunjukkan jam 1 siang, nah itu jadi ditulis dengan pukul 13. Kemudian jam 2 siang, pukul 14. Jam 3 siang berarti pukul 15. Nah, jadi diurutkan saja anak-anak. Nah, ini pukul 12 siang, kemudian jam 1 siang berarti jam 13, jam 14, jam 15, jam 16, dan seterusnya. Nah, sekarang Ibu punya contoh soal lagi. Sekarang Ibu hapus dulu ya yang ini. Nah, kalau sekarang Ibu jarum pendek di angka 12 lebih sedikit, sedangkan jarum panjangnya pada angka 3. Nah, ini berapa anak-anak? Kita tulis dulu jarum pendeknya pukul 12 titik. Nah, sekarang kita ke jarum panjang yang menunjukkan menit. Nah, dari angka 12 menuju angka 3, ini pindah berapa anak-anak? 1, 2, 3. Nah, setiap perpindahan ini 5 menit, 5 menit, 5 menit. Nah, jadi 5 menit tambah 5 menit tambah 5 menit berapa? Nah, jadi 15. Pukul 12 lebih 15. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi setiap perpindahan angka itu menunjukkan waktu 5 menit. Atau pas kalau di sini anak-anak di pukul ini. Nah, ini kan tidak pas perpindahannya. Nah, ini kita lihat jarumnya yang di sini menunjukkan angka berapa. Kalau di sini 5, ini ditambah 5, 10, kemudian ini 11, 12. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi jam 12 lebih 12. Nah, sekarang Ibu punya soal lingkari satuan waktu yang biasa digunakan. Nah, kemarin kan anak-anak sudah belajar satuan panjang, kemudian ini ada satuan berat, ada satuan waktu. Nah, sekarang coba anak-anak lingkari satuan waktu yang biasa digunakan. Nah, apakah gram? Kalau gram merupakan satuan berat. Kemudian detik. Nah, ini satuan waktu detik, kita lingkari. Kemudian apakah meter? Meter merupakan satuan panjang, jadi tidak merupakan satuan waktu. Kemudian kilometer. Nah, kilometer ini merupakan satuan panjang juga anak-anak. Nah, jadi tidak kita lingkari. Sekarang kita ke jam. Nah, ini jam merupakan satuan waktu, kita lingkari. Kemudian menit. Nah, betul, ini ada menit. Berarti yang menunjukkan satuan waktu ada 3 anak-anak. Ada detik, ada jam, dan ada menit. Nah, di sini Ibu mempunyai soal anak-anak. Pasangkan jam dengan waktu yang sesuai. Nah, di sini sudah ada gambar jam analognya, kemudian ini menunjukkan waktunya. Nah, di sini ini belum sesuai anak-anak, belum tepat untuk dipasangkan. Nah, sekarang coba kita pasangkan jam dengan waktu yang sesuai.
Nah, kalau untuk soal seperti ini kita tulis jamnya di sini dulu anak-anak, di bawahnya. Nah, ini jarum pendek menunjukkan pukul 6, kita tulis 06. Nah, ini lebihnya berapa? Karena setiap perpindahan angka ini lebihnya 5 menit, jadi ini ada berapa perpindahannya anak-anak? 1, 2, 3, 4. Jadi 4 kali 5 sama dengan 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5, ada 20. Nah, yang pertama sudah, sekarang kita geser yang kedua. Ini kita lihat jarum pendeknya dulu menunjukkan angka berapa, kita tulis 2. Nah, karena ini jarum panjangnya tepat di angka 12, maka langsung kita tulis 00. Nah, ini menunjukkan waktu pukul 2 tepat. Nah, sekarang kita geser yang ketiga. Ini jarum pendeknya terdapat pada angka 10 dan 11, di antara 10 dan 11. Nah, kita tulis 10 dulu. Nah, karena ini 10. Kemudian jarum panjangnya ini ada di angka 6 anak-anak. Karena setiap perpindahan waktu ada 5 menit. Nah, dari angka 12 ke 6 itu berapa perpindahannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 dikali dengan 5 menit. 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ada berapa anak-anak? Ada 30 menit. Nah, anak-anak di rumah harus belajar perkalian, harus menghafalkan perkalian. Sekarang kita ke soal yang terakhir. Nah, ini jarum pendeknya ada di angka 12 lebih. Nah, kita tulis 12. Kemudian jarum panjangnya, ini jarum pendek ya. Jarum panjangnya ada di angka 8. Jadi perpindahan antara dari 12 ke 8 ini berapa anak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 dikali 5 menit. Nah, ini setiap perpindahan 5 menit ya. 5 ditambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 sampai 8 sama dengan 40 menit. Jadi menunjukkan pukul 12 lebih 40. Nah, sekarang kalau sudah tertulis waktunya, sekarang kita pasangkan 6, 20. Nah, ini pasangannya. Kita tarik angka, kita tarik garis panah. Kemudian pukul 2 tepat. Nah, ini 10.30. Kemudian 12.40. Mudah bukan anak-anak? Nah, jadi intinya itu kita harus tahu konsepnya dulu, perpindahan angka berapa menit. Kemudian kita harus menghafalkan perkalian. Nah, nanti akan lebih mudah untuk membaca waktunya. Nah, itulah tadi beberapa materi yang kita pelajari hari ini. Semoga anak-anak bisa memahaminya dan bisa mengerjakan soal latihan dengan baik dan dengan benar. Nah, sekarang Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.